Udah, Kelihatan udah banget. Mbak. Oke, masih semangat. Masih. Oke, kita mulai. Jadi, aku bakal ngejelasin tentang organa genitalia maskulina atau OGM. Nama lainnya alat kelamin punya laki-laki. Oke, jadi untuk yang peta konsep terlebih dahulu, kita bakal belajar apa aja? Nah, kita bakal belajar organa genitalia maskulina yang interna, terus yang eksterna dan glandula aksesoria. Nah, kalau yang interna itu merupakan organ kelamin yang nggak kelihatan dari luar. Kalau yang eksterna itu kelihatan dari luar, misalnya kayak apa? Kayak penis, terus dan skrotum gitu ya. Terus ada glandula aksesoria, di mana ini tuh merupakan kelenjar-kelenjar yang ada fungsinya sebagai di kelamin gitu. Kita next. Nah, pertama kita bakal bahas untuk organa genitalia maskulina yang eksterna terlebih dahulu, ada penis sama skrotum. Oke, pertama penis. Nah, pasti kalian udah tahu juga penis itu yang mana. Jadi ini tuh merupakan alat kopulasi pria dan dia itu homolognya dengan glans klitoris pada wanita. Jadi biasanya kalau di pretest atau responsi biasanya sering ditanyain gitu tentang homolog-homolog. Misalnya homolog penis apa? Berarti jawabannya glans klitoris gitu. Terus ada juga homolognya testis apa? Berarti jawabnya ovarium gitu. Nah, untuk penis sendiri, dia bakalan ada dua pars, ada pars fixa. Pars fixa itu nama lainnya adalah pars radix atau akar. Jadi dia di bagian akar sini. Sama ada pars libera atau disebutnya corpus penis. Nah, jadi di yang body ini ya, ini namanya pars libera. Nah, nanti untuk pars liberanya sendiri bakal ujungnya itu berakhir menjadi glans penis gitu. Untuk pars libera sendiri dibagi dua, ada corpus spongiosum sama corpus cavernosum. Next. Nah, tadi pars fixa itu kan yang radix kan. Radix itu ada di bagian akar sini. Dia ada dua, ada bulbus penis yang agak menggembung seperti ini, makanya namanya bulbus. Terus ada crus penis. Crus penis ini ada dextra sama sinistra, jadi ada dua. Nah, lalu pars libera penis itu yang batangnya ini, dia juga terbagi menjadi dua. Ada corpus spongiosum sama cavernosa. Kalau cara ingatnya supaya nggak kebalik-balik, kalau aku corpora cavernosa kan depannya C ya. Nah, C itu cavernosa tuh yang ini. Dia kan kayak melengkung gitu kan, kayak bentuk C yang ke bawah gitu kan. Jadi aku ingatnya gitu, cavernosa C ini yang bentuknya kayak C karena ada cekungannya gitu. Terus kalau yang satu doang nih jumlahnya, ini namanya corpus spongiosum. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini yang jumlahnya dua, ini corpus yang cavernosum tadi. Nah, kalau yang jumlahnya satu, ini corpus spongiosum. Nah, kalau kita ditanya yang mana sih yang ventral, yang mana yang dorsal. Jadi, untuk posisi anatomisnya penis sendiri, dikatakan yang ventral itu yang di bagian bawah sini. Karena kan kalau dia menegang atau ereksi, itu kan bakal berdiri ya. Berarti bagian ventralnya yang ini, yang di sini. Kalau bagian dorsalnya yang di sini, gitu. Jadi kalau corpus spongiosum yang jumlahnya cuma satu ini ada di bagian ventral dan dia bakal dilewati oleh uretra. Nah, kenapa uretra pars spongiosa? Karena nanti uretra itu bakal ada pars-parsnya di lelaki. Uretra lelaki itu dia lebih panjang, ada 4 bagian. Jadi bakal dibahas di kayaknya di ureter ginjal dan sebagainya deh di PPT selanjutnya. Nah, terus corpus spongiosum yang jumlahnya satu ini nanti bakal melebar menjadi glans penis. Nah, glans penis itu yang ini, yang di ujung. Lalu untuk corpora cavernosa, ini tadi aku bilang yang bentuknya kayak C, jadi dia ada dua jumlahnya nih, satu sama dua. Nah, dia itu masing-masing diliputi oleh tunika albugenia. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya ada dua lapisan tunika albugenia. Lapisan yang di dalam tuh membungkus masing-masing satu satu. Terus nanti ada lagi lapisan di luarnya yang membungkus dia menjadi satu gitu. Terus nanti ruang-ruang pada corpora cavernosa yang di korpusnya ini disebut sebagai cavernae. Jadi rongga-rongga ini disebut sebagai cavernae. Terus nanti di bagian dalamnya korpus cavernosa bakalan ada arteri namanya arteri profunda penis yang dia tuh bakal bercabang jadi arteri helicinae. Nah, lanjut. Em, untuk glans penis sendiri, nanti dia tuh bakal mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis. Terus di ujungnya sini ada yang lubang, ini namanya OUE atau ostium uretra externum.
atau lubang kencing gitu ya. Nah, terus si penis ini bakal dilapisi oleh namanya preputium. Jadi aku next aja deh. Nah, oleh frenulum. Enggak preputium. Jadi pokoknya dia dilapis sama preputium, terus nanti yang menggantungkan si preputiumnya sama glans penisnya itu namanya frenulum preputii. Gitu. Terus nanti ada juga sulcus yang terbentuk di sini kan kayak sulcus gitu kan. Nah, namanya sulcus corona glandis. Ini. Terus kita next. Untuk vaskularisasi penis ini berasal dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Kalau venanya bermuara pada vena pudenda interna. Jadi kalau yang biasanya penting itu di bagian penis yang di dorsalnya ini, biasanya ini pernah koresponsi deh kalau nggak salah. Jadi biasanya ditunjuk itu di bagian sininya. Nah, ini yang di bagian sini namanya vena profunda, vena dorsalis profunda penis yang di sini. Kenapa dia namanya vena dorsalis profunda penis? Karena ada yang superficial. Yang superficial di sini dia kepotong. Terus ada arteri dorsalis penis. Jadi nggak ada profunda superficial karena emang cuma di sini arteri dorsalis penis. Gitu. Terus yang tadi ku bilang di dalam korpus yang cavernosa ini bakalan ada arteri juga yang memvaskularisasiin namanya arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis ini nanti dia bakal bercabang menjadi arteri helicinae. Tuh. Next. Oh ya ya sama ini juga. Yang ini nanti deh. Next. Ini tadi juga sama. Jadi jangan bingung kalau arteri cavernosa ini sinonim dari arteri profunda penis. Jadi sama aja. Terus kalau di bagian corpus spongiosum, nanti ada juga namanya arteri uretra. Terus ini tadi ada arteri dorsalis penis sama vena dorsalis profunda penis. Yang ini superficial. Next. Nah, untuk drainase limfatika penisnya sendiri, dia tuh intinya akhirnya bakalan ke nodi iliaca interna atau nodi iliaci interni kalau penis. Next, untuk ereksi dan ejakulasi, kalau ereksi sendiri, dia dipengaruhi oleh sistem parasimpatis, kalau ejakulasi simpatis. Nah, cara ingatnya supaya nggak kebalik-balik, karena ini ereksi kan ada R-nya. Berarti ya udah sama parasimpatis, ada R-nya juga. Kalau ejakulasi, nggak ada R-nya, berarti simpatis doang gitu. Cara ingatnya gitu. Nah, untuk ejakulasi sendiri dibagi menjadi dua, ada emisi, di mana ini proses dari sekretnya itu keluar dari tempat produksinya menuju uretra sampai ke OUE nanti. Nah, terus nanti yang ejakulasinya pas dia keluar. Next, untuk mekanisme ereksi sendiri, tadi ingat R berarti oleh parasimpatis. Terus, yang penting di sini itu dia oleh segmen sakral berapa. Nah, kalau yang ereksinya bakal di bawah parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Nah, tapi kalau misalnya inhibisi ereksi itu oleh segmen lumbal 1 sampai 3 gitu. Next. Ini ada mekanisme ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi sendiri dia dibawanya afferent sinyalnya itu oleh nervus pudendus menuju apa? Menujunya lumbalis 1 sampai 3 untuk efektornya. Next. Nah, tadi udah bahas penis, sekarang kita bahas skrotum. Jadi skrotum ini dia pembungkus dari si testis. Nah, untuk skrotum ini terdirinya dari 9 lapisan. Dan fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Karena kan pada cowok bisa mengkendur atau menegang itu kan. Nah, untuk lapisannya sendiri, jadi yang pertama ada kulit, terus ada fascia dartos atau musculus dartos, terus ada fascia spermatica externa, terus musculus cremasterika, fascia spermatica interna, terus ada tunica vaginalis lamina parietalis. Nanti bakal lihat gambarnya juga di sebelah, jadi nggak usah bingung. Habis itu nanti tunica vaginalis lamina visceralis, di sini nggak kelihatan sih. Terus nanti tunica albugenia, vasculosa, dan substantia testis. Nah, jadi ini yang aku bilang tadi, funiculus untuk lapisan dari si skrotumnya tadi ada kulit, terus musculus dartos, habis itu fascia spermatica externa, rheumatoid terus fascia spermatica interna, habis itu di sini ada lamina parietalis tunica vaginalis yang ungu tapi bagian luar, terus ungu yang bagian dalam namanya
lamina visceralis, tunica vaginalis, terus nanti ada tunica albugenia yang warna biru, baru nanti tengahnya substansia testis. Nah, ini ada juga funiculus spermaticus. Jadi, funiculus spermaticus ini merupakan penggantung si testisnya ini. Kalau skrotum kan pembungkus, kalau yang funiculus spermaticus ini penggantung dari testis. Nah, penggantungnya sendiri, dia tuh dalamnya banyak struktur gitu yang penting. Nah, ini mungkin strukturnya juga sering keluar gitu loh, terutama disuruh sebutin kayak apa aja isi dari funiculus spermaticus gitu. Ada arteri, ada vena, sama ada nervus. Kalau arterinya ada apa aja? Ada arteri testicularis, terus ada arteri deferentialis, arteri spermatica externa. Kalau venanya itu ada yang khas, ini yang kayak rajutan namanya plexus venosus pampiniformis. Nah, ini sering banget juga di-mention plexus venosus pampiniformis. Untuk nervusnya sendiri ada nervus genitofemoralis sama plexus spermaticus. Tuh. Next. Kita lanjut ke OGM yang interna. Nah, kalau interna kita masuk ke testis yang pertama. Nah, ini. Jadi testis ini dia homolognya dengan ovarium pada wanita. Terus dia juga sepasang di mana untuk letaknya yang bagian kiri itu dia lebih rendah. Maksudnya lebih rendah itu kayak jadi misalnya yang kiri di sini terus yang kanan tuh lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena untuk penggantungnya yang si funiculus spermaticus punya si kiri itu lebih panjang. Next. Um, Nah, ini ada namanya kondisi descensus testiculorum atau bahasa Indonesianya itu penurunan si testisnya. Jadi sebenarnya pas kita masih fetus gitu atau masih kecil, itu tuh nggak langsung ke bagian skrotum. Jadi dia tuh mengalami proses penurunan dari skrotum dulu. Nah, yang pertama itu dia kayak sejajar sama si ginjal, terus kayak sebelah-sebelahan gitu dan di fiksatornya tuh oleh gubernaculum testis. Nanti lama-kelamaan dia bakal ditarik ke bawah, masuk kanalis inguinalis, terus akhirnya sampailah ke testis gitu. Nah, ada kondisi di mana testisnya ini nggak turun. Nah, kalau kondisi testisnya nggak turun, tambahin aja depannya ini sama jadi undescensus testicularum, artinya testisnya gagal untuk turun gitu. Next, ini lapisan pembungkus testis. Nah, ini yang ku bicarain tadi yang dia termasuk dalam lapisan si testisnya. Jadi untuk pembungkus testis sendiri yang di bagian dalam ini dia ada 3 tunika. Ada yang ungu ini tunika vaginalis, terus yang biru ada tunika albugenia, sama nanti ada tunika vasculosa. Nah, untuk tunika vaginalis dia ada 2 lapisan, ada lamina varietalis yang dimana dia em, ber bersentuhan dengan facies interna dari skrotum. Jadi permukaan internal skrotum tuh bakal menempel ke si lamina parietalis. Terus, sedangkan kalau lamina visceralis itu yang langsung menempel ke testisnya yang di bagian dalam sini. Di tengah-tengahnya bakal ada ruangan yang namanya cavum vaginale testis. Terus yang warna biru ini namanya tunica albugenia, di mana dia bakal membagi si testisnya ini menjadi beberapa lobulus. Dan di dalam lobulusnya sendiri bakalan ada tubulus contortus seminiferus, yang mana nanti dia kan bakal menghasilkan hormon dan juga sel sperma. Gitu. Terus itu sih, next. Ini untuk vaskularisasi dari testis, jadi dibaca aja. Dan kalau misalnya limfonodi regional itu bakal kesaring ke limfonodi yang para aorta. Tuh, kalau penis kan iliaka interna, kalau testis itu para aorta. Next, ini nervasi testis, plexus testicularis sama nervus genitofemoralis. Next ke epididymis. Nah, untuk epididymis ini dia organ yang menyimpan sperma sementara gitu. Nah, dia bakal melekat pada sebelah lateral margo posterior testis. Jadi di belakang sampingnya testis dia nempelnya. Terus untuk dia sendiri punya fiksator yaitu ada ligamentum epididymidis superior dan ligamentum epididymidis inferior. Nah, terus untuk drainase limfanya dia juga sama kayak si testis yaitu ke para aorta. Next, nah ini tadi yang aku bilang fiksatornya ada ligamentum epididymidis superior sama yang inferius di sini. Itu terus ini testisnya. Terus dia juga tadi dari 3 bagian ada kaput, korpus, sama kauda. Nah, tadi juga ada untuk si epididymis ini sebenarnya ada
namanya ductus aberrans. Jadi ductus aberrans itu kayaknya yang ductus tapi buntu gitu. Nah, misalnya ini. Jadi ada dua ductus aberrans yang inferior sama yang superior. Superior itu di bagian sini yang kecil ini yang enggak kelihatan yang kecil yang buntu ini ductus aberrans superior. Ini inferior. Oke. Terus ada juga ductuli penghubungnya si epididymitis sama si testis itu namanya ductuli efferentes testis. Next ke ductus deferens. Jadi setelah nanti spermanya udah di bagian epididimi, epidi, epididymis, ya itu nanti dia bakal diteruskan ke vas deferens. Nah untuk vas deferens itu yang ini ya. Nah ini yang panjang. Dan ada bagian yang menggembung. Nah yang menggembung ini namanya ampula, ampula vas deferens, ampula ductus deferens. Terus, hmm, ya pokoknya mengangkut sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius untuk bersatu dengan sekret. Itu sih next. Ini untuk jalur perjalanan spermanya. Jadi yang pertama kan dihasilkan oleh si testisnya sendiri, oleh tubulus contortus seminiferus di sini. Nanti dia bakal menuju ke tubulus rectus. Rectus itu artinya lurus, berarti yang lurus ini ya. Yang lurus, terus nanti dia masuk ke rete testis. Rete testisnya yang kayak rajutan di tengah sini. Dari rete testis menuju ke ductuli efferentes yang lurus menuju epididymis. Terus dari situ ke epididymis sendiri yang tadi, terus ke ductus deferens, ductus ejaculatorius, dan ke uretra pars prostatica. Jadi tadi udah aku bilang uretra itu kalau pada pria ada 4 bagian. Nah, dia itu keluarnya pas di bagian prostatnya. Di sini namanya uretra pars prostatica, uretra pars membranacea di sini, terus yang ini pars spongiosum. Terus keluar ke OUE atau ostium urethra externum. Next, untuk glandula aksesoria, ini ada 3. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu yang ini, yang di bawahnya ampula ductus deferens, yang gede, yang ini. Nah, untuk vesicula seminalis ini fungsinya apa? Fungsinya menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, yang mana sekret ini mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan juga prostaglandin untuk motalitas sperma. Oke, next. Notes-nya nanti dibaca-baca juga. Terus ini glandula prostat, yang mana kalau prostat ini dia letaknya ada di bawah kandung kemih. Terus untuk si prostatnya ini ternyata punya beberapa zona. Jadi ada 4 zona, ada zona transisi yang di tengah ini, terus ada zona sentral, zona perifer, dan zona anterior. Nah, terus fungsinya sendiri untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam, di mana dia tuh bakal menetralisasi suasana asam di vagina. Untuk neurovaskular sisinya bisa dibaca di notes. Terus yang terakhir ada glandula bulbouretralis. Nah, kalau misalnya glandula bulbouretralis ini nama lainnya glandula Cowper atau Cowper glands. Dan dia itu ingat lagi yang homolog biasanya sering keluar, jadi dihafalin aja homolognya dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, terus dia tuh letaknya di mana? Letaknya di bagian sphincter uretra externum. Jadi ini kan ini sphincter uretra externum. Nah, dia ada di dalamnya di sini. Fungsinya apa? Jadi fungsinya menghasilkan sekret pada fase ereksi. Em, nah, kalau untuk glandula-glandula ini biasanya sih sering ditanyain namanya sama fungsinya. Jadi jangan lupa belajar juga fungsinya buat apa. Next, yang terakhir kita masuk ke klinis. Untuk klinis OGM eksterna pertama ada hipospadia. Jadi hipospadia ini adanya lubang dari OUE yang salah gitu. Jadi dia ada di bagian ventral penis. Ingat ventral berarti di depan karena penis kalau berdiri kan yang depan jadi yang bagian bawah kan. Jadi dia hipospadia ada di bagian ventral lubangnya. Tapi kalau epispadia dia ada di bagian dorsal lubangnya ini. Tuh. Lalu di sini ada peironidisis di mana pokoknya ada terbentuk jaringan fibros di bagian penis sehingga kan kita tahu kayak fibros itu kaku jadi atau keras jadi susah untuk ereksi si penisnya sendiri. Terus next balanitis. Balanitis ini peradangan pada glans penis, balanitis. Terus phimosis. Phimosis ini dia si preputium atau
yang pembungkus glans penis ini dia nggak bisa ditarik ke belakang atau ditarik ke depan gitu. Namanya phimosis. Kalau misalnya parafimosis ini bisa ditarik tapi dia nggak bisa dikembalikan, jadi ya udah stay di situ gitu. Terus next kita ke apa nih? Klinis OGM interna. Nah, kalau orchitis ini inflamasi dari testis. Jadi testis itu namanya orchis. Terus ada undensensus testiculorum. Nah, ini kejadian tadi yang dimana testis itu gagal untuk turun atau descensus, tinggal ditambahin UN di sini depannya. Terus torsiotestis. Nah, kalau untuk torsiotestis ini dia bagian yang funiculus spermaticusnya di dalamnya itu bakalan terputar gitu. Kayak pokoknya keputar jadinya nggak lurus. Nah, kalau misalnya fase-fasenya keputar, nanti kan bisa menyebabkan dia tuh nekrosis karena aliran darahnya nggak lancar ke sana. Nah, ini ada epididymitis, berarti peradangan pada epididymis. Kalau misalnya varicocele, ini dia ada dilatasi yang abnormal dari plexus venosus pampiniformis yang ada di funiculus spermaticus tadi. Jadi bakalan bengkak. Terus kalau hidrocele, ini pengumpulan si cairan di um, vaginal space. Vaginal space itu yang tadi, yang di sini. Mana ya? Kita cari dulu. Nah, di cavum vaginale testis yang di tengah, nah ini namanya tadi hidrocele. Jadi airnya kekumpul di tengah sini. Terus kalau tadi yang mana ya? Nah, kalau yang tadi varicocele itu dilatasinya pada plexus venosus paminiformis yang kayak rajutan ini di venanya. Next, 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 next. Eh, terus hematosel, berarti yang keisi bukan air tapi darah. Terus kalau butterfly hematoma, itu di bagian perineumnya tuh bakalan kelihatan kayak bercak hitam membentuk butterfly gitu. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rupturnya uretra. Terus ada vasektomi atau deferenektomi ini kayak sterilisasinya cowok. Jadi um, ductus deferensnya bakalan dipotong gitu, terus diikat. Nah, ini ya tadi torsiotestis dia terputer jadinya vaskularisasinya tuh bakalan kesumbat alirannya jadinya testisnya bisa nekrosis. Ini ada butterfly hematoma di perineumnya karena ruptur uretra. Jadinya dia kayak membentuk darah beneran kayak kupu-kupu di sini. Terus varicocele ini yang tadi cavum vaginale testisnya dilatasi pada plexus venosus pampiniformis. Ini hidrocele, hematocele, terus vasektomi. Kalau klinis glandula aksesoria, biasanya paling sering ini ada terjadi pada lelaki, ada bening prostat hiperplasia. Terus di sini ada kanker prostat juga, terus ada flying prostat dan vesikulitis. Udah selesai.